Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah pesantren yang terletak di pinggiran kota, ada seorang santri bernama Agus. Agus adalah seorang pemuda yang sederhana, berhati mulia, dan berambisi tinggi. Namun, ambisinya ini bukanlah ambisi yang biasa. Agus bukan hanya ingin menjadi orang yang hebat, tetapi dia ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Jadi, setelah bertahun-tahun belajar di pondok pesantren, Agus memutuskan untuk menjadi seorang ustadz. Setiap pagi, Agus selalu bangun lebih awal dari santri lainnya. Ia menyerikan diri ke halaman masjid untuk berdoa dan menghafal beberapa ayat Al-Quran. Sesekali, dia menggali ilmu dari kitab-kitab kuno yang ada di perpustakaan pesantren, berharap bisa menambah ilmu dan kelak bisa menjadi ustadz yang dihormati. Namun, Agus punya satu masalah besar. Dia sangat susah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Bahkan, terkadang dia bisa mengingatnya dengan lancar di pagi hari, tapi begitu menjelang siang, semua yang ia hafal seperti hilang begitu saja, bagaikan debu yang tertiup angin. Aduh, kenapa ya Allah? Apakah aku memang tidak ditakdirkan menjadi seorang ustadz? Agus bertanya-tanya dalam hati, sambil menyusuri halaman pesantren yang dipenuhi dengan suara ayam berkokok dan teriakan santri yang sedang mempersiapkan pelajaran. Tapi, meski begitu, Agus tak menyerah. Dia tetap berusaha keras dan mencoba sekuat tenaga. Setiap kali dia gagal menghafal, dia berpikir, nanti saja kalau aku sudah jadi ustadz, biar para santri yang lain yang bantu ingatkan. Tetapi, niatnya tetap tak tergoyahkan. Dia harus jadi ustadz. Satu hari, tiba-tiba, sebuah pengumuman besar menggema di seluruh pesantren. Pengumuman itu datang langsung dari pengurus pesantren yang sedang mengadakan pertemuan besar. Santri-santri sekalian, kami sedang mencari seorang santri yang cerdas dan berpengaruh untuk ikut dalam kegiatan politik. Ini adalah kesempatan langka bagi kalian untuk berkarir di dunia pemerintahan, kata pengumuman tersebut. Agus yang mendengar pengumuman itu segera terkejut. Politik? Pemerintahan? Apakah ini jalan untuk menjadi ustadz? Pikir Agus, penuh tanda tanya. Tentunya, Agus merasa sedikit bingung, karena selama ini dia hanya mendengar tentang dunia agama dan keislaman, bukan tentang politik. Dia selalu membayangkan kalau dia menjadi ustadz, tugasnya hanya mengajarkan ilmu agama, bukan memikirkan hal-hal seperti pemilu atau DPR. Namun, entah mengapa hatinya mulai tergerak. Mungkin ini adalah jalan yang Tuhan tunjukkan untuknya. Aku bisa menjadi ustadz di dunia politik. Sebagai anggota dewan, katanya dengan semangat, meskipun masih kebingungan. Tak lama setelah pengumuman itu, seorang ustadz senior yang terkenal sangat berwibawa di pesantren, Ustadz Soleh, mendekati Agus. Ustadz Soleh adalah sosok yang dihormati oleh banyak orang karena kepandaiannya dalam mengaji dan menyampaikan ceramah. Dengan suara yang penuh wibawa, Ustadz Soleh berkata kepada Agus, "Agus, aku mendengar bahwa kamu tertarik untuk terjun ke dunia politik. Aku ingin memberi nasihat. Politik itu seperti Al-Quran, harus didekati dengan hati-hati. Kamu harus berusaha keras untuk menjaga niat dan keikhlasanmu." Agus hanya mengangguk, meski hatinya masih penuh dengan pertanyaan. Apakah ini benar-benar jalan yang Tuhan pilih untukku? Aku hanya ingin jadi ustadz, batinnya, tapi dia tidak bisa menahan rasa penasaran yang membuncah di dadanya. Mungkin kalau aku masuk dunia politik, aku bisa mengajarkan agama dengan cara yang berbeda. Mungkin aku bisa menjadi ustadz di dunia yang lebih besar, pikir Agus, dengan semangat yang mulai tumbuh dalam dirinya. Pada akhirnya, Agus memutuskan untuk mengikuti ajakan tersebut. Dengan penuh semangat, dia mendaftar untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, di Jawa Timur. Aku akan membawa suara umat ke dalam politik. Aku akan jadi ustadz, tapi bukan ustadz yang biasa-biasa saja, tekad Agus. Namun, di luar dugaan Agus, dunia politik ternyata sangat berbeda dengan dunia pesantren yang selama ini ia kenal. Tidak ada lagi pembacaan Al-Quran di pagi hari, tidak ada lagi ceramah yang penuh dengan hikmah. Yang ada hanya pertemuan-pertemuan politik yang penuh dengan strategi dan perdebatan. Saat pertama kali Agus masuk ke dalam dunia politik, dia merasa seperti ikan yang baru saja dicemplungkan ke dalam laut yang luas dan gelap. Begitu banyak hal yang harus dia pelajari, dari cara berbicara yang meyakinkan, bagaimana mengelola anggaran daerah, hingga bagaimana cara menjalin hubungan dengan rekan-rekan sejawat yang punya agenda politik masing-masing. Suatu hari, Agus diminta untuk memberikan pidato di hadapan masyarakat dalam rangka kampanye. Di hadapan banyak orang, Agus berdiri dengan gagah,
mengenakan jas lengkap dengan dasi yang sedikit miring. "Saudara-saudara sekalian, saya Agus, seorang santri yang ingin membawa kebaikan ke dalam dunia politik," katanya dengan suara lantang. Tapi, saat dia melanjutkan pidato, tiba-tiba ia lupa semua yang ingin dia sampaikan. "Tapi, kalau saya menjadi wakil rakyat, saya berjanji akan mengaji setiap hari." Agus berusaha mengingat isi pidatonya, namun yang keluar malah candaan yang tak terduga. "Pokoknya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya jadi anggota DPR, saya tidak akan lupa sama nasi goreng di warung depan," teriak Agus, sambil tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di sekitarnya terdiam, beberapa terkejut, tetapi tak lama kemudian mereka malah ikut tertawa. Mereka merasa bahwa Agus ini adalah sosok yang sangat beda dari politisi biasa. Walaupun tidak bisa berbicara dengan serius, Agus punya daya tarik tersendiri. Agus pun mulai merasa aneh. Dia yang tadinya berniat menjadi ustadz, malah menjadi politisi yang selalu melucu di setiap kesempatan. Namun, Agus mulai sadar bahwa menjadi politisi tidak semudah yang ia bayangkan. Dunia politik penuh dengan kepentingan, strategi, dan pertarungan antar partai. Bahkan, ada kalanya dia merasa ingin kembali ke pesantren dan mengajar santri. Tapi, apakah dia sudah terlalu jauh terjebak dalam dunia yang baru ini? Waktu pun terus berjalan, dan Agus semakin terjerumus dalam dunia yang penuh dengan aturan, surat-surat, dan rapat-rapat panjang yang sangat membosankan. Meski begitu, dia tetap berusaha untuk tetap menjadi diri sendiri, seorang santri yang ingin membawa perubahan, walaupun caranya jauh dari yang dia bayangkan. Setelah beberapa bulan mengarungi dunia politik, Agus mulai merasa seperti berada di luar angkasa. Semuanya begitu asing. Asing seperti pemandangan sebuah rak buku yang dipenuhi kitab-kitab tebal yang dia tak kenal sama sekali. Sebagai seorang santri, Agus memang seringkali menanggapi segala hal dengan kekompakan dan ketenangan. Tetapi politik ternyata bukanlah tempat yang memungkinkan seseorang untuk santai dan tenang. Suatu hari, Agus diminta untuk menghadiri rapat penting dengan anggota DPR Jawa Timur lainnya. Hari itu rapat diadakan di sebuah gedung megah yang penuh dengan kursi-kursi besar, seperti di dalam film-film Hollywood. Namun, yang membuat Agus kagum bukanlah kemegahan gedungnya, melainkan kerumunan orang-orang berpakaian rapi dan saling berbisik, seolah sedang merencanakan sesuatu yang besar. Agus duduk di kursinya, dengan dasi yang agak melorot dan wajah yang agak bingung, menatap layar besar di depan. Ia menampilkan berbagai grafik dan diagram yang menurutnya lebih mirip benda asing dari planet Mars. Rapat tersebut dimulai dengan seorang anggota dewan yang bernama Pak Dedi, yang terkenal dengan pidato-pidatonya yang selalu panjang dan berbelit-belit. "Saudara-saudara, kita harus segera menyusun anggaran daerah untuk tahun ini," kata Pak Dedi dengan suara yang begitu berwibawa. Namun entah mengapa bagi Agus, kalimat itu terdengar seperti suara monyet di hutan belantara. Pak Dedi terus melanjutkan pembicaraannya dengan sangat serius. Dia berbicara tentang angka-angka besar, pajak, dan pembangunan jalan yang membuat Agus hampir tertidur. Tetapi, sebagai anggota baru, Agus tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja menguap atau melamun. "Saya harus tetap fokus," kata Agus dalam hati, sambil menahan kantuk dan sesekali mengerutkan keningnya. Tiba-tiba, Pak Dedi memandang Agus dan bertanya, "Agus, bagaimana menurutmu tentang rencana pembangunan ini? Apakah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan lebih lanjut?" Semua mata tertuju pada Agus, yang tiba-tiba merasa seperti di bawah sorotan lampu panggung. Dalam situasi yang penuh tekanan itu, Agus merasa harus segera berbicara. Meskipun dalam hati, dia sebenarnya lebih tertarik untuk meluncurkan candaan ala pesantren. Dengan rasa percaya diri yang aneh, Agus berdiri dan menjawab, "Pak Dedi, saya pikir kita harus membangun jalan-jalan yang tidak hanya mulus, tapi juga berkah. Seperti jalan menuju surga. Jalan yang penuh dengan cahaya dan ketenangan. Semua orang bisa melewatinya dengan hati yang damai, bukan hanya dengan mobil mewah." Agus pun tertawa kecil, berharap bisa mencairkan suasana yang agak serius. Namun, suasana menjadi sangat sunyi. Semua anggota dewan menatap Agus dengan wajah kebingungan. Mereka tak tahu apakah ini candaan, atau Agus sedang berbicara serius. Pak Dedi yang biasanya sangat serius, malah tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Agus, kamu ini memang beda. Jalan menuju surga ya? Ini baru pertama kali saya dengar yang begini," katanya, sambil tertawa keras. Agus merasa canggung, tapi dia tetap bertahan. "Ya, Pak Dedi, kalau bisa, jalanan yang dibangun juga harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan hanya kepada kota-kota besar." Agus berusaha keras, meskipun semakin bingung sendiri dengan apa yang baru saja dia katakan.
Setelah rapat itu selesai, beberapa anggota dewan mendekati Agus. Mereka menganggukkan kepala dan memberi komentar. Agus, kamu punya potensi, tapi kadang-kadang candamu itu bikin kita bingung. Tapi, kita butuh orang seperti kamu di DPR ini, kata Pak Joni, seorang anggota dewan yang sudah lama berada di dunia politik. Kamu jujur dan apa adanya. Itu hal yang jarang ditemukan di dunia ini, tambahnya. Agus yang mendengar itu merasa lega, meskipun hatinya masih penasaran. Apa aku memang cocok di sini? Pikir Agus, sambil melirik para anggota dewan yang sedang berkumpul dengan penuh serius. Saat itu, Agus merasa berada di dua dunia yang bertolak belakang. Dunia pesantren yang penuh hikmah dan ketenangan, serta dunia politik yang penuh drama dan perdebatan. Beberapa hari setelah rapat tersebut, Agus kembali mendapat tugas untuk menghadiri sebuah acara formal. Kali ini, ia harus menghadiri pertemuan besar dengan gubernur dan beberapa pejabat penting di Jawa Timur. Agus merasa gugup sekali. Namun di sisi lain, dia merasa seperti kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan semangat, Agus memakai jas lengkap dengan dasi yang sedikit lebih rapi dari sebelumnya. Di acara itu, Agus mendengar banyak diskusi mengenai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tapi, tiba-tiba, saat gubernur berbicara tentang rencana pembentukan rumah sakit baru di daerah terpencil, Agus merasa seperti ada sesuatu yang kurang. Dia teringat dengan ayahnya yang dulu pernah mengatakan, "Jangan hanya membangun rumah sakit, bangun juga hati manusia." Agus merasa bahwa berbicara tentang pembangunan fisik itu penting, tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana pembangunan moral dan spiritual masyarakat juga harus diperhatikan. Tanpa pikir panjang, Agus berdiri dan berkata, "Saya ingin menambahkan, Bapak Gubernur, bahwa membangun rumah sakit itu penting, tetapi kita juga harus membangun rumah hati. Jangan hanya menyembuhkan fisik, tapi juga batin. Mari kita buat masyarakat sehat dari dalam, bukan hanya dari luar." Agus tersenyum sendiri, meskipun dia sadar bahwa apa yang baru saja dia katakan agak aneh, dan mungkin tidak terlalu masuk akal bagi sebagian orang. Namun, ternyata, kalimat Agus itu mendapat perhatian. Beberapa orang mulai mengangguk dan berbisik di antara mereka, seolah mereka baru saja mendengar hal yang sangat mendalam. Gubernur pun tersenyum dan mengatakan, "Agus, kamu benar. Membangun kesehatan batin juga sangat penting. Itu yang seringkali terlupakan dalam pembangunan." Suasana yang tadinya tegang tiba-tiba terasa lebih ringan. Agus merasa bangga, meskipun dia sendiri tidak yakin apakah ucapannya itu benar-benar relevan dengan pembicaraan yang sedang berlangsung. Namun, satu hal yang dia sadari adalah bahwa meskipun dia berada di dunia yang penuh dengan peraturan dan kebijakan, dia masih bisa membawa nilai-nilai yang dia pelajari di pesantren ke dalam kehidupan politik. Hari demi hari, Agus semakin merasa bingung. Di satu sisi, dia merasa lebih dekat dengan dunia politik yang serba cepat dan penuh tantangan. Di sisi lain, dia merindukan ketenangan dan kedamaian yang dia rasakan saat duduk bersama para santri di pesantren, membaca Al-Quran, dan mengajar ilmu agama. Apakah aku harus terus di sini? Apa aku harus meninggalkan semua ini dan kembali menjadi ustadz? Agus mulai meragukan dirinya sendiri. Namun, satu hal yang jelas, dunia politik ini memberikan peluang yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Walaupun terkadang Agus merasa seperti ikan kecil yang tersesat di lautan luas, dia tahu bahwa di setiap langkahnya, dia berusaha menjaga niat baiknya untuk bermanfaat bagi umat, meskipun caranya sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Hari-hari Agus di dunia politik semakin panjang dan penuh lika-liku. Meskipun dia tetap berusaha menjaga niat awalnya untuk membawa perubahan yang baik, ada kalanya dia merasa seperti berada di tengah hutan belantara tanpa kompas. Setiap kali Agus kembali ke rumah setelah rapat atau pertemuan dengan rekan-rekan politik, dia merasa letih secara fisik dan mental. Suasana rapat yang penuh debat dan intrik membuat pikirannya sering berputar-putar. Namun, di sisi lain, ada banyak hal baru yang Agus pelajari. Dia mulai mengerti bagaimana proses pembuatan kebijakan bekerja. Ia memahami betapa rumitnya mengurus anggaran daerah, merancang peraturan, dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda. Tapi yang membuat Agus bingung adalah, di mana peran agama dalam semua itu? Di dunia yang penuh dengan kalkulasi dan politik ini, apakah masih ada ruang untuk berbicara tentang moral, ketakwaan, dan prinsip-prinsip keislaman yang dia pelajari di pesantren? Pada suatu hari, saat sedang mengunjungi daerah pedesaan di Jawa Timur, Agus bertemu dengan seorang ibu tua yang duduk di depan rumah kecilnya. Ibu itu mengenakan jilbab lusuh dan tampak kelelahan. Namun matanya berbinar-binar penuh harapan. "Anak muda, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya ibu itu sambil tersenyum ramah. Agus yang merasa sedikit canggung menjawab,
Saya anggota DPR, Ibu. Saya datang untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat di sini dan memastikan bahwa pembangunan yang dijanjikan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Ibu itu mengangguk, tetapi tampak masih ada pertanyaan di wajahnya. Anak muda, saya dengar kamu dari pesantren, kan? Dulu saya pernah belajar agama juga. Kalau kamu seorang anggota DPR, kenapa kamu tidak bawa agama ke sini? Untuk orang-orang seperti saya, kami bukan hanya butuh jalan dan gedung, tapi juga butuh kedamaian dalam hati. Agus terdiam. Kalimat ibu itu seperti petir yang menyentuh hatinya. Seakan-akan ibu itu baru saja menumbuhkan benih yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Di balik semua hiruk-pikuk politik, dia merasa ada panggilan yang lebih besar. Sebuah panggilan untuk membawa nilai-nilai agama ke dalam dunia yang penuh dengan kepentingan pribadi dan politik praktis. Sesampainya di rumah, Agus termenung sejenak. Dia menyadari bahwa di dunia politik ini, ia bisa berbuat banyak, tetapi juga harus menjaga hati dan niatnya agar tidak terjebak dalam perangkap ambisi dan kekuasaan. Mungkin ini adalah takdirnya, bukan hanya menjadi ustadz di masjid, tetapi juga di gedung-gedung pemerintahan. Tetapi itu tidak berarti dia harus meninggalkan ajaran agama yang ia pegang teguh. Keesokan harinya, Agus kembali ke kantor DPR, dan kali ini dia merasa lebih siap. Meski perdebatan politik yang panjang dan melelahkan masih menghantui setiap harinya, Agus mulai menemukan cara untuk menyelipkan pesan-pesan moral dalam setiap keputusan yang dia buat. Misalnya, ketika ada usulan tentang anggaran untuk pembangunan jalan tol yang sangat mahal, Agus dengan tegas mengajukan pertanyaan, apakah proyek ini akan benar-benar membawa manfaat untuk rakyat banyak, atau justru hanya menguntungkan segelintir orang yang sudah kaya? Dalam setiap kesempatan, Agus mulai menegaskan pentingnya memperhatikan kepentingan rakyat kecil, mereka yang tidak memiliki suara di dalam sistem. Dia mulai berani berbicara tentang keadilan sosial, pembangunan yang berkelanjutan, dan pentingnya memperhatikan kesejahteraan mental dan spiritual masyarakat, bukan hanya material semata. Pernah suatu kali, saat rapat berlangsung begitu serius dan penuh dengan pembahasan anggaran yang kering, Agus dengan santai berdiri dan berkata, kalau kita ingin pembangunan ini benar-benar membawa berkah bagi masyarakat, kita tidak hanya perlu memikirkan anggaran, kita juga perlu memikirkan hati mereka. Pembangunan yang baik adalah yang membawa kedamaian, bukan sekadar kemajuan yang membuat kita lupa diri. Tentu saja, beberapa rekan sejawatnya mengernyitkan dahi. Agus, kita sedang membahas anggaran, bukan ceramah agama, kata salah seorang anggota dewan yang sedikit sinis. Namun, beberapa orang di ruangan itu mulai berpikir lebih dalam. Dan meskipun tidak langsung menyetujui semua ide Agus, mereka mulai menghargai sudut pandangnya yang berbeda. Lama-kelamaan, cara Agus berbicara mulai diterima oleh sebagian besar anggota dewan. Meskipun tidak selalu mudah, Agus tidak menyerah. Dia merasa bahwa di dunia politik ini, dia bisa menjadi seseorang yang membawa suara hati rakyat, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan, mereka yang tidak mendapat tempat dalam pembangunan yang seharusnya memberi mereka harapan. Namun, meskipun Agus mulai merasa lebih nyaman dengan peran barunya sebagai anggota DPR, di lubuk hatinya, ada rasa rindu yang dalam untuk kembali ke pesantren. Setiap kali melihat masjid atau mendengar suara azan, hatinya terasa tergerak. Dia merindukan suasana yang lebih tenang, di mana dia bisa mengajar dan berbagi ilmu agama tanpa terhalang oleh perdebatan politik yang tak ada habisnya. Suatu malam, Agus duduk sendiri di kamar kerjanya, memandangi foto-foto kenangannya di pesantren. Dia teringat akan teman-temannya yang dulu bersamanya di ruang kelas, belajar kitab-kitab kuno, berdebat tentang tafsir dan hadis, dan tentu saja, bercanda dengan penuh tawa di antara deretan buku. Apa yang sebenarnya aku cari? Pikir Agus. Apakah aku harus tetap di sini, di dunia politik yang penuh dengan ketegangan ini? Atau aku kembali ke pesantren, menjalani hidup sederhana dan mengajarkan ilmu agama? Akhirnya, Agus sadar bahwa jawabannya tidak harus salah satu dari keduanya. Dia bisa tetap menjadi anggota DPR, tetapi juga bisa mengabdikan dirinya untuk mengajar. Bahkan jika itu hanya lewat ceramah singkat atau kelas agama untuk anak-anak. Politik dan agama, meskipun tampak berbeda, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, untuk membawa kebaikan bagi umat. Agus pun memutuskan untuk tetap berada di dunia politik, tetapi dengan komitmen baru, membawa pesan-pesan agama, kejujuran, dan kedamaian ke dalam setiap keputusan yang dia buat. Dengan cara ini, dia merasa bisa menjadi seorang ustadz di dunia yang lebih luas, sekaligus membawa suara umat ke dalam sistem yang seringkali terjebak oleh kepentingan pribadi dan kekuasaan. Sejak saat itu, setiap kali Agus duduk di kursi DPR, dia merasa lebih ringan. Sebab, dia tahu bahwa meskipun dia tidak mengenakan gamis putih dan sorban, dia tetap membawa niat yang sama,
untuk membawa berkah bagi umat, apapun caranya. Dan begitulah kisah Agus yang awalnya berniat menjadi ustadz, malah berakhir menjadi anggota DPR Jawa Timur. Namun, dalam perjalanan itu, dia tidak hanya menemukan dunia politik, tetapi juga menemukan cara baru untuk menyebarkan kebaikan dan keadilan, baik di dalam maupun di luar gedung DPR. Dengan cara ini, Agus akhirnya sadar bahwa bisa jadi, tujuan hidup tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kadang, tujuan itu datang dalam bentuk yang tidak terduga, namun tetap bisa membawa kita pada jalan yang penuh berkah.